Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Kita kisah nyata yang menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila yang kita ajak-ajak ngobrol seputar pengalamannya, sharing-sharingnya, ketemu, konsul atau menggunakan resep dan juga obat-obat dari Bapak Hasan Sabila. Sudah hadir di studio kali ini ada Mas Alfian ditemanin oleh ibunya yaitu Ibu Jarwati. Beliau berdua ini berasal dari Muntuk, Dlingo, Bantul. Wah, lumayan cukup jauh ya. Baik, kita sapa-sapa dulu yuk beliau yang sudah hadir di siang kali ini. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang juga Mbak Mia. Iya, Bu Jarwati, sugeng siang. Selamat siang. Oke. Perjalanan dari rumah ke sini tuh berapa menit? 1 jam ada? Enggak ada. Setengah jam. Setengah jam? Satu dari itu. Oh, jadi lumayan cukup ini ya. Turun soalnya ya. Turun ya, turun gunung. Nanti pulangnya agak naik. Iya. Oke. Lewat Cinomati itu nggak sih? Iya, Oh, lumayan cukup. Kalau saya karena nggak pernah lewat, mungkin bilangnya jauh gitu ya. Tapi ternyata setengah jam aja. Masih jauhan saya sampai rumah berarti ya. Baik, Mas Alfian dan Ibu Jarwati ini adalah sering banget ketemu sama Mia juga karena mereka berdua ini atau beliau berdua ini sering sekali juga berkonsultasi dengan Bapak Hasan di klinik di radio ini. Nah, boleh diceritakan awal mulainya dari Mas Alfian ini. Mas Alfian ini sakit apa, kemudian ketemu dengan Pak Hasannya di mana, dan tahu kabar tentang Pak Hasan itu di mana. Nah, ini yang mau cerita siapa nih? Mas Alfian aja deh. Nah, itu Mas Alfian, ini awalnya itu sakit apa sih Mas? Gitu, sharing-sharing pendekatan. Awalnya itu sehat semuanya. Keluarga besar. Iya. IMC. Iya. Awalnya saya itu sakit itu sakit mata gara-gara itu tekanan bola matanya tinggi. Saat itu umur 18 tahun. 18 tahun berarti baru lulus SMA gitu ya? Baru SMA. Oke. Gejalanya Mas yang dirasakan pertama itu? Gejala gue rasanya itu mual, pusing, mata kayak mau copot gitu. Tidur itu susah. Paling dapat tidur itu cuma 1 jam doang. Oh, jadi setiap hari itu merasakan seperti itu? Iya. Itu sudah lulus SMA saat itu? Sudah. Oh, sudah lulus. Berarti gejala yang dirasakan seperti itu. Kemudian diperiksakan ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Diperiksa itu saraf matanya itu menyempit. Terus dikasih obat jalan sebulan. Diperiksa lagi di ruang sakit itu ternyata ada saraf matanya itu sobek. Oh. Oke, itu waktu itu matanya masih normal. Masih normal. Oke. Masih normal. Masih bisa melihat saat itu. Masih bisa jalan-jalan gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan mata itu jadi gelap. Berarti butuh proses berapa lama tuh dari awal sakit, pusing, kayak mau seperti itu? Akhirnya lewat jalan alternatif ya. Jalan alternatif sama alternatif itu mulai membaik, penglihatannya itu mulai kelihatan dikit-dikit gitu. Terus tahun 2013 itu timbul kayak katarak gitu. Diperiksain ke rumah sakit, atau dokter itu nggak berani operasi. Nggak berani operasi karena katarak, bukan kayak katarak, kayak ada bentanya di dalamnya gitu. Oh, apakah ada Mas Alfian ada tekanan darah tinggi juga? Darah tinggi nggak ada. Nggak ada ya. Semuanya cek normal ya? Normal semua. Mungkin kecapean waktu sekolah. Baik. Akhirnya kemudian mulai gelap dari tahun 2013 itu ya Mas? Iya. Sampai 2016 itu diperiksa ke rumah sakit sini. Diperiksa lagi. Katanya katarak. Ada katarak. Dioperasi. Oh, sudah dioperasi? Terus belum. Katanya suruh operasi tuh. Hasil awalnya datang dioperasi tuh hari pertama nggak berani karena tekanan bola matanya tinggi. Terus akhirnya diundur 2 hari, besoknya dioperasi gitu. Akhirnya dioperasi hari itu juga, 2 hari kemudian dicek lagi. Ternyata itu kayak gosong semua. Apanya?
bola-bola matanya itu. Bola mata jadi hitam semua. kayak angus gitu. Kayak luka-luka gitu yang bagian putih kan ada putih tau. Harusnya ada putihnya. Iya, Itu ada kan ada hitam. putihnya, Hitam. Terus coklat-coklat yang kayak matematik itu udah nggak ada. Tapi kataraknya masih ada. Ya, kayak lensa kan ada kayak lensa matematik gitu tuh. Udah hilang. Oh. Yang tengah itu bukan ada teman gitu. Nggak ada teman, masih ada putihnya tebel. Malahan. Oh, jadi saat katanya dioperasi itu, tapi tetap masih ada kataraknya. Iya masih ada katarak. Tapi malah, Kayak malah matanya efeknya malah matanya malah jadi hitam. kayak Hitam kayak gosong kayak angus luka-luka gitu gitu. loh Bu. Waduh. Dua-duanya malah. Dua-duanya. Nah, Oke, berarti waktu dibuka perbannya malah terjadi seperti itu. iya. Itu bisa melihat nggak Mas waktu itu? Waktu itu masih lihat dikit-dikit kayak Waktu cahaya kalau nembus. operasi malah masih ngeliat operasi Masih itu kelihatan gitu. masih kelihatan. Sesudah operasi justru malah nggak Malah kelihatan. fatal. Waduh, saya membayangkan betapa makanya- traumanya ya Mas ya. Ya makanya itu orang itu gua takut gitu lihat. Oke, jadi ini dia kayak pengalamannya Mas Alfian ya yang ya apa namanya terlanjur sudah operasi dan akhirnya jadi 2 hari malah justru tidak membaik, kataraknya masih ada, justru malah tidak bisa melihat, hitam semua gitu ya. Duh, ngeri banget itu. Itu dirasakan masih tekanan bola hati, pusing nggak Mas itu waktu itu? Dulu langsung lemes ngedop gitu. Oh, Hampir putus asa. putus asa ya. Asa. Soalnya awalnya yang masih bisa melihat, tapi tiba-tiba saja malah saya turut sedih rasanya ya ketika soalnya kan namanya mata itu sangat ini ya Mas ya, dulunya yang bisa tidak apa-apa gitu ya, yang maksudnya bukan dari kecil, bukan dari lahir gitu ya. Enggak, udah lulus SMA. Udah lulus SMA justru malah Udah dapat panggilan 3 tempat ya sama di. Oh, jadi sudah ada panggilan kerja juga. Udah, itu tinggal berangkat itu. Ya Allah. Minggu depan itu langsung gelap itu. Aduh, wow. Sampai gurunya ya bilang gini ke kepala sekolahnya, udah Alfian kamu nggak usah kerja di pabrik aja, di sini aja, ntar aku kuliahin sampai kamu ngajar matematika gitu. Wow, berarti pinter nih Mas Alfian, ada prestasi luar biasa dia. Oke, jadi apa namanya kisah yang diceritakan Mas Alfian ini sungguh kayak ini benar-benar buat pengalaman juga ya Bu ya, kayak yang ada di luar sana bahwa kayak hati-hati sekali dalam mengambil keputusan gitu ya. Baik, karena mungkin kayak Ibu dulu taunya ya yang terbaik untuk anak pastinya ya. Jadi ketika ada tindakan operasi ya manut aja gitu guys istilahnya. Tapi ternyata bukannya menemukan kesembuhan tapi malah justru kayak zong gitu ya akhirnya kayak gitu. Jadi mulai saat itu sudah tidak bisa melihat ya Mas. Sudah parah dah. Parah-parahnya saat itu. Takut melihat mata gitu. Oke, baik. Dan itu tahun 2016. Yeah. Tapi terus kemudian itu ketika balik ke rumah sakit itu masih diberikan obat lagi terus terapi? Nggak berhenti mah terapi. Berfungsi. Enggak, maksudnya udah enggak ke rumah sakit tapi ke terapi, jalan terapi. Gantian terapi, tentu enggak di rumah itu lagi ganti. Beda tempat karena trauma juga ya mungkin di tempat itu. Oke. Nah, kemudian kenal dengan Pak Hasan itu sejak kapan Ibu nih? 2019. Awal-awal tahun ya. Itu dengerin radio. Iya dengan radio. Dengerin radio. Bulan Maret tanggal 15 2019. Oke. Nah, denger radio, kemudian datang ke sini atau bagaimana atau awalnya? Bukan, beli obat dulu yang Giom sama apa ya Dek? A2. Oh, Gcom sama A2 itu berarti pesan ada yang ngantar ke sana kemarin. Waktu Mas Eka Mas Eka itu. Saya konsultasi ke sana ke klinik pusat. Ke klinik Bugisan nggih. Kasih A2. A2 sama Geko. Itu kan terus beli aja tuh nggak konsultasi terus cuman online terus itu beri terus terus kok kayaknya kok harusnya konsultasi nih Dek biar tahu biar obatnya bisa ganti gitu. Pertama masuk konsultasi terus gitu. Terus akhirnya ketemulah sama Pak Hasan itu di bulan apa tuh masih ingat nggak? Bulan Maret diantar nama penyiar IMC ketemu Pak Hasan. Oke, terus ketemu sama Pak Hasan dikasih rebusannya juga. Dikasih jus.
jus waluh kuning, kentang. waluh kuning. Iya, waluh kuning masih. Waluh kuning. Waluh kuning sama oh iya, Kentang, tomat. kentang sama tomat waktu itu nggih. Itu rutin ya dikonsumsi. Rutin. Terus konsultasi lagi habis lebaran ketemu Mbak Mia. Oke. Dikasih jus jus lagi kayak lupa saya itu. Wortel yang kelor itu bukan ya? Tomat hijau. Hijau kelor sama apa lagi? Kentang. Baru itu dah. 4 macam. 4 macam ya. Oke. Terus kemudian sampai sekarang ini masih rutin ya dengan masih rutin. Oke. Nah, berarti sama Pak Hasan sudah sekitar hampir 1,5 tahun ya. Oke. Baik. Mas Alfian, kemudian di 1,5 tahun ini apa yang Mas Alfian rasakan ketika menggunakan resep ataupun obat-obat dari Pak Hasan? Ya, alhamdulillah udah banyak perubahan. Yang tadinya gosong-gosong sekarang udah mulai putih pudar itu. Jadi ada bengkak-bengkak biru-biru kayak gitu, memar gitu. Sekarang udah mulai kempes. Oh, dulu ada bengkak-bengkak Gini kayak jadi ganjel gitu. Ganjel gitu Mas itu rasanya. Ganjel. Oh, jadi memang ada kayak benjolan gitu, Bu. Iya, emang benjolan. Oh, emang ada benjolan. Benjolan pasti bola mata yang putih gue loh. Oh, jadi kenapa itu jadi ada benjolan, terus kenapa Bu yang putih-putihnya itu ketutup hitam karena itu ada benjolan itu. Oh, terus lama-lama sekarang sudah mulai ada putih-putihnya. Mulai pudar itu. Mulai udah putihnya udah banyak, benjolannya udah kempes, tinggal dikit lagi tuh. Biasanya ini udah hilang, temen tinggal bengkaknya dikit lagi. Kita tadinya nggak ada manik-maniknya, saya kira udah ada manik-maniknya. Oh, sekarang sudah ada manik-maniknya. Udah kayak ini yang tebal putih itu udah makin tipis, turun, makin tipis. Tadi kan tebal di atas manik-manik tuh tebal banget, ada kali segini. Nah, udah makin tipis, sekarang udah makin turun, makin tipis. Oke, nah ini dia contoh dari perjuangan Mas Alvin bahwa untuk mata ini memang ini 1,5 tahun aja ini memang prosesnya yang harus dia lalui, dan memang kayak menikmati prosesnya dulu ya, memang step by step karena namanya juga penyakit mata yang memang butuh sekali ekstra. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini ya lumayan cukup banyak Kalau dulu yang dirasakan sering pusing gitu nggak sih Mas? Pusing ya, pusing. Oh, pusing mual itu masih sering ya? Masih sering sakit. Sekarang udah enggak. Jadi tekanan bola mata sudah enakan, kondisi badannya juga sudah enak. Juga tadi kondisinya matanya tadi yang dikatakan sudah sekarang tinggal kayak pelan-pelan menyempurnakan gitu ya. Cari blacknya berselanjut lagi. Tahu Mas Alfian ini semangatnya luar biasa, yakin gitu ya. Jadi memang yakin, dan insya Allah nanti kalau dengan keyakinan ini akan berjalan dengan diniatin disiplin juga. Minum rebusannya mau terus ya Bu ya? Lanjut terus. Jusnya mau terus. Kemarin ganti itu kacang panjang sama kacang panjang, bombay, kentang, wortel. Wow, bayangin aja rasanya udah kayak apa tahu. Enak Mas? Rasanya enakan itu las merah. Milih dia. Udah pernah las merah, kuning. Enakan yang itu Mas? Enak itu. Oh, jadi sudah bisa ngerasain nih yang enak yang warna jusnya. Tapi memang Pak Hasan akan selalu mengganti ketika Mas Alfian datang, dilihat nanti kondisinya seperti apa, ada tambahan atau ada pengurangan gitu ya Bu ya. Biasanya Pak Hasan akan seperti itu. Oke, jadi sekarang sudah lumayan nyaman. Tidurnya gimana nih Mas, sudah bisa tidur? Udah mulai pulas tidurnya. Alhamdulillah sudah bisa tidur dengan pulas. Kemudian kalau untuk pandangan mata Mas? Ya, pandangan mata ya masih kelihatan hitam putih gitu. Oh, hitam putih. Tapi kalau ada cahaya bisa menangkap. Kadang dapat, kadang enggak. Jadi masih hitam putih. Kalau ada bayangan lewat gitu tetap nggak bisa ya Mas ya? Belum. Gitu nggak bisa. Jadi katanya hitam putih itu. Hitam putih. Oke, hitam putih. Kalau baik, ini dia keluarga saya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Alfian dan Ibu Charwati dari Muntut Tringo Bantul yang perjuangannya ini 1,5 tahun. Pelan-pelan ini sudah ada perkembangan, butuh proses, dan ini
beliau berdua ini rajin sekali untuk konsultasi dengan Pak Hasan dan selalu ketemu dengan Mia juga. Yakin dan disiplin kuncinya, dan ini bisa menjadikan pelajaran juga untuk semua orang bahwa memang untuk penyakit apapun sebenarnya bukan hanya mata ya Bu ya, butuh kesabaran dan juga disiplin tadi. Semoga saja nanti ini juga bisa menginspirasi banyak orang agar semuanya nanti bisa sembuh sempurna, dan terutama juga buat Mas Alfian nanti prosesnya ini semakin bagus dan nanti akan menemukan kembali penglihatannya. Amin. Yang sudah lama mungkin hilang, nanti bisa melihat lagi ya Mas ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Mas Alvin, yang diucapkan Pak Hasan juga menyimak nih siang kali ini. Beliau lagi OTW ke studio. Apa yang ingin disampaikan sama Pak Hasan? Saya mengucapkan ke Bapak Hasan. Banyak terima kasih. Iya. Ya pokoknya saya udah pasrah deh. Gimana caranya, obatnya apa aja saya ikutin. Semoga cepat sembuh. Amin. Banyak terima kasih Bapak Hasan, semua keluarga semua paling sehat. Amin. Banyak rezeki yang luas. Oke. Kan? Terima kasih. Ilmu yang diberikan jadi amal yang soleh kayak kelak. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Mas Alfian, Ibu Jorwati untuk sharing-sharingnya pengalaman kali ini, dan kita juga berdoa bersama-sama. Kita mendoakan Mas Alfian juga biar nanti segera menemukan kesembuhan yang paripurna sempurna. Amin. Bisa seperti dahulu lagi. Semangat terus ya Mas Alfian. Iya, Mbak Mia. Ya, oke, terima kasih Bu Jorwati juga nge. Sudah bersedia hadir di siang hari untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mia nge. Terima kasih. Kalau mau kondur, Dere akan kondur. Terima kasih, hati-hati di jalan. Dan masih mau ketemu Pak Hasan? Ketemu Pak Oh Hasan, iya, berarti baik deh. Terima kasih. Sama-sama. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.